Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid-dharaini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku ana fasal suwiji barate fasal syurutul jum'ati utawi pira-pira syarate Jumat. Iku sitatun ana 6. Rupane antakuna suwiji yen ta ana apa Jumat. Kullaha ya sekabehane Jumat. Ana iku fi waqti dhuhri ing dalem wektune salat duhur. Wa antuqoma lan yenta den jumenengaken apa Jumat den jumenengaken fi khittatil baladi ing dalem batese balad utawa daerah utawa negara. Wa antusalla lan yenta den lakoni apa Jumat den lakonine mau jamaatan hale berjamaah. Wa ayakunu lan yenta ana sapa kaum ana iku arba'ina 40 mau ahroron pira-pira kang merdeka dzukuron tur kang lanang-lanang utawa dzukuron pira-pira kang lanang balighina tur kang padha baligh mustautinina tur pira-pira kang padha omah-omah. Wa alla tasbiqaha lan yento ora ndingini ing Jumat. Wala tuqarinaha lan ora barengi ing Jumat apa Jumatun Jumatan apa Jumatun Jumat kang akhir fitil kal baladi ing dalem mengkono-mengkono negara. Wa ayyataqaddama halan yento dingini ing Jumat apa khutbatani khutbah loro apa khutbatani khutbah loro. Fasal ini menerangkan tentang beberapa syarat daripada sholat Jumat. Apa saja syarat-syarat sholat Jumat di sini diterangkan, yaitu ada 6 syarat kita bisa mendirikan dan sah untuk melakukan sholat Jumat. Ada 6. Yang pertama yaitu antakuna kullaha fi waqti dhuhri. Sholat Jumat itu dilakukan pada waktu sholat duhur. Sholat Jumat dilakukan pada sholat duhur. Berarti dari ketika kemarin kita membahas waktu duhur rata-rata mulai jam 12 lebih atau jam setengah 1, kalau sekarang istiwae sampai jam setengah 3 kira-kira. Berarti di antara itu dari mulai jam setengah 1 sampai jam setengah 3 itu kita waktu sholat Jumat dilakukan atau dilaksanakan pada waktu itu. Misal ada kesepakatan marga sholat Jumat itu dilakukan pada waktu setengah 2 misalkan. Ketika sepakat semua warga di situ kok sudah sepakat, ya nggak masalah. Tidak harus pada awal waktu dan tidak harus dilakukan di masjid. Jumat niku tidak harus di masjid. Beda dengan iktikaf. Jumat itu harus tidak melulu di masjid. Misalkan di lapangan nggak masalah. Tapi asal waktunya sholat Jumat itu tepat pada waktunya sholat duhur. Karena pengganti dari duhur. Sholat Jumat kan pengganti dari duhur. Setiap 1 minggu sekali, yaitu pas waktu Jumat, waktu duhurnya kan itu ganti sholat Jumat. Sebelumnya bahwasanya sholat 5 waktu itu kan sholat
untuk melebur satu hari. Kita melakukan dosa-dosa kecil pada waktu satu hari itu pasti melakukan. Lah, dikatakan di dalam hadis sholat duhur untuk melebur untuk melebur dosa setelah melakukan sholat subuh. Berarti sepanjang habis sholat subuh sampai duhur itu kita dihapus dosanya dengan melakukan sholat duhur. Begitupun habis sholat duhur kita pasti punya dosa, entah dosa apalah kecil-kecil sampai asar. Nah, sholat asar untuk melebur dosa setelah duhur. Jumat pun demikian, sholat Jumat itu juga untuk melebur dosa satu minggu. Maka di situ Jumat itu diwajibkan bagi hadisnya menerangkan bahwasanya Jumat itu diwajibkan bagi orang mukmin muslim kecuali 4, yaitu satu budak hamba saya atau mamluk yang dimiliki oleh seseorang. Kalau dulu kan perbudakan masih marak, ada budak. Nah, budak yang dimiliki ini tidak wajib sholat Jumat. Begitupun dengan yang kedua, yaitu perempuan. Begitupun dengan orang anak-anak kecil yang belum baligh. Ini juga tidak tidak diwajibkan. Dan yang terakhir nomor 4, yaitu orang sakit. Tapi sakit ini kriteria sakit sing bukan sakit kaya gudigen ya, Pak. Nek sakit gudik tasih bisa untuk jalan, tasih bisa untuk ini enggak harus tetap Jumatan. Jumat sing salat Jumat atau sakitnya itu sakit sing memang betul-betul kronis, nek arek mlaku wae angel ngrekoso, apalagi masjidnya jauh dan lain sebagainya. Yang kedua, nah tapi niki napa wau? Salat Jumat dilakukan pada waktu duhur. Manakala di situ kok di waktu duhur ternyata kok di daerah itu kelewat misalkan waktunya, ya berarti Jumatnya sudah gugur. Lewat waktunya misalkan, ya berarti Jumatnya gugur. Diganti dengan sholat duhur itu dengan qadha kan ngoten berarti. Dengan qadha. Intinya jangan sampai kita melakukan sholat Jumat itu ngepres mepet. Harus dilaksanakan tepat pada waktu duhur. Itu pun jangan paling akhir. Sebab di situ kan ada rukun-rukun daripada Jumat. Ono khotbahnya juga. Nah, khotbahnya kalau tidak waktunya tidak terpenuhi, nanti malah syarat sahnya itu rukunnya tidak terpenuhi, berarti Jumatnya juga tidak sah. Harus ada waktu longgar, setidaknya cukup buat melaksanakan syarat rukun daripada Jumat itu sendiri. Ojo sampai terus mentang-mentang khotbah kewajiban kan itu rukun, kemudian khotbahnya panjang dari mulai jam 1 sampai setengah 3 baru melakukan. Nah ini malah nanti kalau ada yang panjang demikian ini harus ditegur, dikasih tahu bahwasanya waktunya sudah hampir habis. Kemudian yang berikutnya wa antuqama fi khittatil baladi. Salat Jumat yang berikutnya syaratnya yaitu harus dilaksanakan pada sebuah perkampungan atau daerah. Balad ini bisa dikatakan perkampungan atau daerah. Kalau misal di suatu daerah perkampungan di sini kok belum memenuhi syarat daripada Jumat, misalkan masih sedikit penduduknya, maka kita bisa melakukan sholat Jumat itu di masjid jami yang ada di dekat. Misalkan ada masjid kecamatan, kalau di sini ada masjid kelurahan misalkan. Artinya khittatil balad ini perkampungan yang di situ sudah
ada administrasinya, administrasi untuk keperangkatan, ono perangkat RW ini ada RT-nya, itu kan sudah punya kebijakan sendiri. Itu sudah bisa dikatakan balad. Tapi itu pun harus sudah memenuhi syarat. Kalau toh sudah memenuhi syarat, maka dia bisa melakukan di kampung itu sendiri. Bisa mendirikan sholat Jumat atau mendirikan masjid, atau tidak ada masjid ya mendirikan sendiri satu kampung yang sudah memenuhi syarat tadi. Tapi kalau belum memenuhi ya ikut menginduk kepada sholat Jumat yang ada di dekatnya. Misalkan ya masjid kecamatan atau masjid kelurahan atau kampung sebelah. Kaya contoh teng mriki Prapak, di Prapak ini kan dulu sholat Jumat itu orang Keranggan, ranting Keranggan lah, malah bahkan itu kebanyakan dulu sholatnya di Prapak. Di Prapak. Bahkan Prapak itu dulu penuh. Sampai sekarang kan masih ada. Yang dari Keranggan ikut sholat Jumat di Prapak masih ada. Karena dari daerah-daerah sana, masing-masing daerah di situ memang belum memenuhi syarat. Maka nginduk di masjid Prapak. Ini enggak masalah. Tapi kalau sudah bisa memenuhi syarat, silahkan kalau ingin mendirikan masjid sendiri atau melakukan sholat Jumat sendiri. Berarti yang berikut khitatil balad. Khitatil balad berarti satu daerah di situ. Kemudian wa antusollah jamaatan. Salat Jumat itu juga syaratnya harus dilaksanakan dengan cara berjamaah. Tidak ada salat Jumat namanya aja Jumat. Jumat itu sudah kumpul maknanya. Maka secara otomatis dilaksanakannya dengan berjamaah pula. Berjamaah. Harus berjamaah, tidak boleh kok munfaridan salat sendiri-sendiri. Beda dengan salat maktubah. Kemudian salat maktubah itu salat wajib, salat fardu. Salat fardu. Kata lain salat maktubah. Wa ayakunu arba'ina ahroran dukuran balihina mustautinina. Kemudian syarat yang berikutnya, sholat Jumat itu harus dilaksanakan tidak kurang dari orang 40. Tidak boleh kurang dari orang 40. Itu pun harus ahroran. Ahroran berarti bukan hamba sahaya, bukan budak tadi. Harus orang yang betul-betul orang merdeka. Seperti kita sekarang ini. Kita bukan orang yang dimiliki orang, bukan. Kita sudah bisa memutuskan hidupnya, nasibnya sendiri. Ini jenenge ahroron. Bukan budak. Budak kan keputusan nasibnya kan masih di tangan majikannya. Kalau kita tidak. Kita bisa memutuskan dirinya sendiri, diri kita sendiri. Namanya ahroron. Orang merdeka, bebas dari kepemilikan orang lain. Syaratnya juga 40 orang itu tadi dzukuran, harus laki-laki. Harus laki-laki. Balihina juga harus sudah masuk usia baligh. Mustautinina juga harus bertempat tinggal atau penduduk asli atau bisa dikatakan pribumi. Oh, berarti sholat Jumat itu harus dilaksanakan tidak kurang dari orang 40. Itu pun harus bebas dari kepemilikan, harus laki-laki. Tidak boleh anak kecil yang belum baligh. Balighina ini berarti sudah baligh semua laki-laki ini. Dan juga mustautinina. Mustautinina berarti bertempat tinggal, penduduk asli. Misalkan seperti di Prapak ini, ambil contoh di Masjid Prapak, masjid yang dekat, itu kan ada penduduk asli, ada juga santri. Nah, maka santri kan di sini kan mengalah, tidak terus santri masuk di mimbar dekat situ kan enggak. Santri biasanya kalau di sini di belakang atau bahkan di latar, karena memang masjid
prapak ini kan tidak muat kalau untuk dilaksanakan sholat Jumat campur antara santri dan penduduk asli ataupun dari yang luar, penduduk luar. Maka di situ santri itu harus mengalah. Karena yang dihukumi di sini harus mustautinina, penduduk asli. Kalau pendatang yang di situ sifatnya cuma sementara, ini bukan dikatakan apa? Penduduk asli. Penduduk asli itu berarti memang betul-betul pribumi. Dan juga tidak boleh kok itu berupa apa tadi perempuan misalkan atau anak yang belum balik, laki-laki yang belum balik. Meskipun mereka itu melakukan sholat Jumat sah, tapi sahnya itu untuk dirinya sendiri. Tidak mengesahkan sholat Jumatnya, tidak mengesahkan sholat Jumat pada umumnya, bukan, tapi untuk dirinya sendiri. Ada seorang perempuan ikut sholat Jumat, nah di situ ketika dia melakukan sholat Jumat, ya sah sholatnya, tidak harus mengulangi melakukan sholat duhur, enggak. 2 rakaat itu sudah cukup. Tapi itu cuman sekedar sah untuk dirinya sendiri, bukan untuk mengesahkan Jumat keseluruhan, bukan. Begitupun dengan anak yang anak kecil atau penduduk pendatang, bukan penduduk asli, pendatang. Kalau musafir ikut sholat Jumat di situ, ini tidak mengesahkan sholat Jumat karena dia bukan penduduk asli. Meskipun ada 100 orang, tapi penduduk asli cuma 30, ya tetap nggak sah. 30 itu laki-laki semua tidak sah. Harus 40 itu penduduk asal. Nah, misalkan ada yang mengatakan kalau ini kan pendapatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan memang seperti yang kita ikuti harus tidak kurang dari 40. Minimal berapa? 40. Tapi ada yang mengatakan kalau pendapatnya Imam Maliki juga membolehkan cukup hanya dengan 12 orang atau 4 orang. Itu juga cukup. Itu sudah cukup. Itu sudah plus ada yang khotib, ada yang imam. 4 orang itu sudah cukup kalau pendapat dari madhab yang lain selain Imam Syafi'i. Bahkan Imam Syafi'i pun dulunya berpendapat di dalam qaul qadimnya, qaul yang awal. Qaul qadim itu berarti qaul yang awal. Qaul jadid, qaul yang baru berarti ya mengenai permasalahan yang sudah kompleks yang saat ini kan qaul jadid. Kalau qaul qadim berarti masih, karena memang dulu kan populasi manusia mungkin dirasa tidak seperti sekarang ya. Seperti kasusnya orang yang perantauan atau bekerja di Korea misalkan, di sana kan kalau waktu sholat Jumat kan kerepotan juga. Arek mengumpulkan 40 orang yang laki-laki itu kan repot. Maka dari itu ketika ingin mendirikan sholat Jumat boleh mengajak dengan cukup 4 orang. Tapi itu dengan taklid qaul yang qadim dari Imam Syafi'i. Atau kalau 4 orang ini kok tidak berkompeten semua, artinya sebagai imam juga tidak berkompeten, sebagai khotib juga tidak berkompeten, maka ya sholat duhur sebagai pengganti Jumat ya nggak masalah. Tapi yang jelas ketika kita kok ikut mengkiblat dari para imam, ini kita bisa taklid karena memang keadaan darurat seperti itu kan membuat atau membolehkan kita melakukan seperti itu. Tidak masalah artinya ngoten. Tapi ada kriteria tertentu atau darurat keadaan atau tempat di situ memang dalam keadaan atau tempat yang memang jauh dari keramaian, misalkan penduduk kampung di suatu daerah itu jauh dari pemukiman yang lain, di situ cuma ada 30 orang misalkan. Nah, di situ ketika kok mengiblat dengan qaul qadim tadi ya nggak masalah. Tapi kalau dirasa masih dekat, bisa menjangkau sholat Jumat di masjid jami yang terdekat,
Nah, maka ya alangkah baiknya ikut masjid yang terdekat. Tapi kalau sudah 40 orang ya silahkan kalau membuat sholat Jumat sendiri. Kemudian yang berikutnya wa alla tasbiqoha wala tuqorinaha Jum'atun fitil kalbaladi. Sholat Jumat itu juga harus dilakukan cuma satu kali di tempat itu. Misalkan di Prapat itu sholat Jumat ya cuma satu kali ini di Masjid Prapat Asaadah ini. Kok ada lagi sholat Jumat yang lain masih satu kampung sama-sama mendirikan sholat Jumat sebelahan misalkan. Nah ini salah satu dari sholat Jumat jamaah ini maka tidak sah. Misalkan contoh di Masjid Asaadah kok sudah melakukan sholat Jumat, terus ada masjid sebelahnya masih satu kampung, masih satu wilayah kekuasaan, RW RT-nya masih satu kampung di situ, maka yang satu tidak sah. Yang tidak sah yang apa? Yang akhir. Maka di sini disebutkan wala tuqorinaha wa alla tasbiqoha, tidak boleh didahului oleh sholat Jumat atau jamaah Jumat yang lain. Nek didahului berarti kita yang sebagai akhir ini malah maka tidak sah. Karena kan kesimpulannya sholat Jumat itu dilakukan satu kali dari satu kampung itu sendiri. Tidak boleh kok satu kampung ada dua masjid, maka salah satu pasti ada yang tidak sah. Kalau kita di sini dengan Dayaan, ini kan sudah beda wilayah. Sudah beda kampung. Dan dia sudah punya wilayah kekuasaannya sendiri, kebijakannya sendiri. Kita pun juga demikian. Nah, ini sudah beda wilayah. Maka sah meskipun dekat. Tapi kalau satu kampung, nah ini tidak sah. Barengi wae rasah apane kedisian. Sing kalah sing akhir. Yang akhir tidak sah. Maka tapi ini pun juga kalau kita mengerucut kaul-kaul madhab yang lain atau imam masih seputar Syafi'iyah, furuk-furuknya pun juga ada perbedaan pendapat. Misalkan ada darurat, ada perselihan antara kubu A dan kubu B, entah perselihan akidah, entah perselisihan yang lain, meskipun satu kampung, ini juga ada yang mengatakan nggak masalah. Karena ketika jadi satu malah menjadi keributan, malah ini nggak masalah. Atau kalau toh memang sudah saking banyaknya penduduk di situ, sampai-sampai masjid tidak muat, ini juga ada yang mengatakan tidak sah. Tapi karena kita itu memegang pokok daripada madhab kita Syafi'iyah, yang berarti sebaiknya satu kampung itu satu masjid sudah cukup. Meskipun ada yang mengatakan boleh, tapi kan bolehnya ini kan ada faktor, karena memang entah beda akidah, entah ada perselisihan. Kalau jadi satu malah nanti congkrah dan lain sebagainya lah, ini nggak masalah. Karena memang kalau beda akidah kan beda rukun syaratnya juga. Nanti mereka merasa ini syaratnya kurang, dari kita juga ini rukunnya kurang, nah ini malah nanti tidak sesuai dengan madhabnya masing-masing. Maka di sini diperbolehkan. Tapi yang jelas tetap harus satu kampung itu satu masjid. Sebab kalau ada dua sholat Jumat dalam satu kampung, ini salah satunya tidak sah. Dan yang tidak sah yaitu yang akhir. Kemudian wa ayyataqaddamaha khutbatani. Yang berikutnya syarat terakhir yaitu sholat Jumat itu harus dilaksanakan setelah melaksanakan atau melakukan khutbah atau dua khutbah. Tidak boleh kok kita melakukan sholat Jumatan dulu baru khutbah. Ya enggak boleh. Khutbah dulu, itu pun khutbah
2 kali karena kita Syafi'iyah, khutbahnya 2 kali baru melakukan sholat Jumat. Berarti sholat Jumat harus dilaksanakan setelah melakukan melakukan khutbah tani atau 2 khutbah. Faslun arkanul khutbatani. Sumakola wa lam bisawab. Semonten riyen nggih ngaji kita wonten ing dalu menika. Mugi-mugi napa ingkang kita kaji wonten dalu menika estu manfaati dumateng kita sedaya, berkahi dumateng kita sedaya. Monggo kita mau selawat sareng-sareng. Maula ya sholli wa salim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwal limuqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana wa ghfir ma madaya warsi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya rahimin farij 'alal muslimin taqabbalallahu minna wa minkum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.